Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin menginformasikan bahwa Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah meringkus 39 tersangka kasus narkoba yang terafiliasi dengan jaringan internasional Freddy Pratama. Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut penangkapan tersebut dilakukan penyidik dalam periode Mei sampai dengan September 2023. Mereka-mereka yang ditangkap merupakan anak buah daripada Freddy Pratama, serta para pengedar yang telah membeli hasil itu atau memberi hasil narkoba itu dari Freddy Pratama. Wahyu Widada menjelaskan ya, salah satu tersangka yang telah ditangkap itu merupakan seorang selegram asal Palembang yang bernama Adelia Putri Salma atau Ratu Narkoba Palembang. Dalam salah satu pengembangan di Polda Lampung telah mengamankan satu orang selegram berinisial APS atau Adelia Putri Salma, yang telah ditangkap oleh pihak Polda Lampung. Dalam kesempatan yang sama, ya kan, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika membenarkan bahwa ada satu selegram asal Palembang, yakni adalah Adelia Putri Salma yang terlibat dalam jaringan Freddy Pratama. Dari pengembangan kasus, Helmi mengatakan Adelia Putri Salma sebagai pihak yang menerima dan menikmati hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Kadafi alias David. Sementara untuk tersangka K, ya kan, atau Gaddafi, Helmi menyebut yang bersangkutan saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan atas vonis bersalah dalam kasus narkotika jaringan Freddy Pratama. Kita kenal Adelia Putri Pratama ini sebagai seorang selegram di Palembang dan dikenal juga sebagai Ratu Narkoba. Ya, dari pendalaman ya mengetahui bahwa dia atau Adelia Putri Pratama ikut menikmati hasil penjualan narkotika dari suaminya yang bernama Kadafi atau alias David, saudara. Dalam kasus Ratu Narkoba dari Palembang ini atau yang bernama Adelia Putri Salma, Helmi menyebut sejumlah barang bukti atau yang disita atau barang-barang yang disita itu berupa 4 rumah, ya kan, 4 rumah atas nama Adelia Putri Salma, ada 1 buah Alfamart, serta 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, saudara. Dan ini luar biasa, termasuk kendaraan-kendaraan mewah semua. Padahal Kadafi alias David atau suaminya ini sendiri itu sekarang itu masih mendekam di Nusa Kambangan. Inilah luar biasanya. Seorang yang mendekam di Nusa Kambangan pun dia bisa mengendalikan jaringan narkoba itu dari Cilacap atau dari Nusa Kambangan. Dan bisa diterima atau dijalankan oleh yang bernama Adelia Putri Salma itu dari Palembang. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jalurnya jauh, saudara. Jalurnya jauh. Tapi memang inilah kenyataannya. Dari sisi lain itu Wahyu menjelaskan ya, beberapa anak buah Freddy Pratama yang berhasil ditangkap merupakan K alias R yang berperan sebagai pengendali operasional di Indonesia. Kemudian ada FMM sebagai pengendali keuangan daripada Freddy Pratama.
Selanjutnya sebagai koordinator, ya, selanjutnya sebagai koordinator dokumen palsu berinisial AR. Sementara ada DFM sebagai pembuat dokumen palsu KTP dan rekening palsu. Pokoknya serba palsu, itu semua dipalsu-palsu ya. Selain itu ada FA dan SA yang berperan sebagai kurir uang tunai dari luar negeri. Bagaimana caranya ya sebagai kurir uang tunai dari luar negeri? Sedangkan bertugas sebagai koordinator pengumpul uang tunai K serta YP dan DS sebagai koordinator penarikan. Ada yang mencetor, ada yang berarti menarik, saudara. Dan ini luar biasa jaringan daripada Freddy Pratama ini. Itu masih ada lagi ya, saudara. Kemudian FR dan AF. Ya kan, dia sebagai kurir pembawa sabunya sendiri, ya kan. FR dan AF ini pembawa sabu dari mana? Mengapa hal ini tidak diselidiki, saudara? Apakah ini dari jalur tikus ya, yang kita tahu seperti jalur tikus itu kan kebanyakan dari Sumatera Utara. Ada Tanjung Balai itu ya, yang saya dengar dulu tuh dari Tanjung Balai mereka banyak masuk ke Indonesia, dan itu sering, dan katanya itu adalah barang-barang dari Malaysia. Semua jaringan tersebut di bawah kendali Freddy Pratama sebagai mastermind yang mengendalikan jaringan dari luar negeri. Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, tersangka Freddy Pratama itu telah meninggalkan Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang ini. Berarti yang bernama Freddy Pratama itu merupakan buronan dari pihak institusi Polri. Dan dia itu mengendalikan jaringan ini melalui Malaysia dan Thailand, saudara. Ini luar biasa. Dia menjalankan narkoba ini dari Malaysia dan Thailand. Berarti kaki tangan daripada Freddy Pratama itu banyak, saudara. Yang ada di Indonesia sendiri itu banyak, karena sudah banyak yang ditangkap, ada 39 orang, ya kan? Dan kita tidak tahu apakah yang bernama Freddy Pratama itu ada hubungannya dengan namanya Freddy Budiman, ya kan? Yang pernah sekarang ini sudah dieksekusi meninggal, saudara. Freddy Budiman itu dulu adalah dari Kristen, habis itu dia terus mualaf atau pindah agama. Dan waktu itu akhirnya dieksekusi lah, diselesaikan. Dan saya mendengar katanya Freddy Budiman ini duitnya juga banyak ya. Semua yang bermain dengan narkoba duitnya itu banyak banget, ya kan. Jadi atas perbuatannya itu tersangka dijerat dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun sebagian mereka juga ditersangkakan sebagai pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang. Ya, kita lihat saja, saudara, bagaimana nanti hasil akhir daripada semua masalah ini. Sekarang ini karena baru heboh, ya, karena heboh dengan satu nama yang bernama Freddy Pratama, dan ditangkap jaringannya, orang-orangnya itu banyak sekali, ya kan. Dan sampai detik ini apakah mereka masih menjalankan atau berhenti, ya kan, kita tidak tahu. Kalau mereka masih menjalankan, berarti semua yang ada diskotik di seluruh Indonesia berarti adalah di bawah daripada Freddy Pratama ini. Ya, kita tidak tahu. Ya kan, semoga semua ini bisa diungkap oleh institusi Polri dan semua bisa ditangkap orang-orangnya juga, ya kan. Sekarang ini kan sudah banyak yang ditangkap. Yang jelas yang kita ketahui ada 39, tapi yang lainnya kita tidak tahu. Untuk daripada Freddy Pratama sendiri sekarang ini masih buron. Terima kasih.